Jalanan waktu itu hancur, kayak jadi coran tapi udah hancur gitu. Cuman masih kerasa coran lah gitu ya, belum tanah. Kita lewatin situ, ternyata sama aja. Ternyata kayak kita tuh nggak ketemu ujungnya kemana nih gitu. Gue masih radio tuh mobil, masih radio karena ya buat nambah suasana. Nah itu tuh tiba-tiba di situ tabrakan si sinyal radio itu, tabrakan sama suara kayak orang lagi disiksa. Jadi kayak cewek lagi disiksa gitu. Kayak ditanya, siapa Tuhanmu? Terus si cewek itu teriak, ampun, gitu. Nah selang dari gue udah nyampe rumah gue nih, selang 2 minggu, nyokap gue dapat kabar dari temennya yang orang sana. Katanya si ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Ojan. Waduh, gimana Bang? Kabarnya Bang? Kabarnya baik. Baik Bang ya. Bang gimana? Alhamdulillah sehat Bang. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Ya, siap. Oke, jadi teman-teman semua sebelum masuk cerita ternyata Bang Ojan juga punya YouTube channel. Ya, atau betul. punya channel gitu ya. Kalau boleh tahu Bang, nama channelnya apa sih Bang? Nama channelnya itu Cerita Malam RBT. Oke, Cerita Malam RBT. Berarti cerita malam tuh dalam artian ngebahas video-video apa itu Bang? Horor juga, hampir sama juga. kayak gini, podcast. Oh, podcast horor gitu kan. Nah, RBT. Nah, kenapa tuh Bang RBT itu namanya? RBT itu nama tim. Oh, nama Ya, tim. inisial dari masing-masing tim itu. Kita kan bertiga. Namanya ya, nama aslinya diambil depannya gitu Ya, ya, betul. RBT gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua yang penasaran dengan video-video yang disuguhkan oleh Bang Ojan gitu kan, langsung aja tuh mampir ke YouTube-nya Bang Ojan, yaitu Cerita Malam RBT, link ada di bawah video. Oke Bang, pada video kali ini Bang Ojan akan menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih Bang? Ini tuh pengalaman di salah satu kota di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Iya. Mending kita nggak usah sebutin kali ya nama pasti kan kota satu nih, Iya. tapi pasti ada desa, ada ini, Iya. ada ini, gitu, ada kabupaten, tapi kita nggak mau sebutin ya. Iya. Tapi salah satu kota Jawa Barat itu kan banyak Bang, Iya, ya kan? betul. Oke, kalau boleh tahu lagi deh Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang? Ini tuh perjalanan mudik ke salah satu rumah. Nah, rumah ini tuh rumah keluarga, tapi nggak pernah diisi. Jadi kita ngisinya cuma 1 tahun sekali, yaitu pas mudik. Setelah Lebaran itu. Berarti Idul Fitri. Iya, betul. Oh, berarti termasuk keluarga Bang Ojan juga kalau pulang ini Iya. di Idul Fitri. Iya, setelah Lebaran lah, berapa hari setelah Lebaran kita baru ke situ. Baru pulang. Baru Dan ngisi itu rumah. lama Bang di rumah itu. Paling 2 hari ya paling Paling lama. lama tuh. Habis itu balik lagi ke. Iya. Wadah. Biasanya kan itu kan sebelum hari raya biasanya, Iya, termasuk biasanya. juga kan pasti H-3, H-2 gitu kan baru pulang, dan biasa itu seminggu. Tapi ini kan setelah hari raya baru pulang dan itu cuma 2 hari. Iya. Berarti rumah itu nggak ditempatin sama sekali. Kosong. Bener-bener kosong. Nggak ada yang ngurus maksudnya. Yang ngurus ada, cuman dibersihinnya, dirapiinnya itu pas kita mau datang aja. Kalau Bang Ojan udah berangkat lagi nih, Iya. kosong lagi. Kosong lagi. Lampu pun nggak ada. Berarti dalam 365 hari Iya. cuma keisi 2 hari. Betul. 363 hari itu nggak ada yang ngisi. Iya. Oke, mungkin teman-teman semua udah penasaran nih Bang tentang rumah yang dimaksud dengan Bang Ojan ini ya saat perjalanan mudik gitu ya. Oke, mungkin tahan dulu kan nih Bang cerita nih Bang, ya kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
sikat. Jadi awal kejadiannya itu tahun 2019 Bang Umang. Jadi kita tuh ya itu tadi seperti biasa kita datang ke rumah itu di situ setelah Lebaran. 2 hari paling lama kita di sana. Nah perjalanan awal tuh gue sendiri berangkat dari tempat tinggal gue ya di daerah Kabupaten Lebak lah. Terus kita berangkat ke daerah Tangerang dulu. Karena biasa kita berangkat tuh dari Tangerang. Tangerang itu ke rumah om sama tante gua. Di situ kita ngejemput kakek sama nenek. Nah, di situ udah dari berangkat dari Tangerang itu biasanya tuh kita berangkat 4 mobil. Mobil gua, mobil om sama tante gua 3-nya. Tapi pada tahun 2019 itu 2 mobil om tante gua tuh bisa dibilang ya om tante guanya juga nggak berangkat. Jadi yang berangkat itu cuman mobil gua dan mobil tante gua yang satunya. 2 mobil? Iya 2 mobil jadinya. Tapi lagi nih om tante gua itu nggak berangkat bareng sama gua. Jadi dia tuh nyusul besok paginya. Tuh. Otomatis kita itu berangkat dari Tangerang itu jam 7 malam. Perjalanan normal lah ya karena jalur mudik kan biasanya kalau udah setelah Lebaran tuh yang ke arah sini ya, ke arah kalau Merak H+ ya. tuh nggak terlalu ini ya, macet. Udah kita perjalanan normal, kita nyampe ke Jawa Barat itu jam 11 malam kalau nggak salah. Dari keluar tol itu ke kampung gue itu kurang lebih masih 2 jam perjalanan. Masih jauh dong. Masih jauh. Sampai akhirnya di tengah perjalanan itu ibu gue sendiri dapat telepon. Telepon sama gue biasa nyebutnya Aki ya. Neng, jalan yang di kampung ini lagi dicor. Nanti lewat kampung sebelah aja ya. Nanti ditungguin di situ, dibantu dituntun gitu. Oke. Sampai akhirnya kita udah jalan lagi, nyampelah ke titik jalan yang tadi disebutin. Nah, jadi jalan itu gue kasih tahu dulu ya, Bang. Jalannya itu gini ya, cagak kalau kita biasa bilang. Ya. Ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, yang kiri ini jalan utama kita. Nah, si jalan ini bener emang lagi ditutup, ditutup udah langsung dihadang sama pohon gitu sama kursi. Di situ tuh ada pos. Nah, kita mikirnya si Aki ini mau nungguinnya di situ, gitu kan. Tapi pas kita nyampe ke situ tuh nggak ada. Karena kan dibilang mau nungguin kan, mau nuntun lewat yang jalan kanan itu. Pas sudah di jalan situ kita coba nungguin 15 menitan lah. 15 menitan kita, ya udahlah kita nunggu dulu aja di situ. Kita teleponin juga, tapi nggak ada jawaban. Kita mikir soalnya lagi di jalan kali ya, gitu lagi ke arah sini, makanya nggak keangkat teleponnya. Ternyata nggak ada juga, gitu nggak ada kabar juga. Akhirnya kita ngobrol lah gitu. Gue lupa nyebutin tadi ya, di dalam mobil itu yang gue sebagai supir, kakak gue yang duduk di depan. Di belakang tuh ibu gua, bapak gua sama adek gua. Di paling belakang itu nenek kakek gua. Ngerasa kakek nenek gua nih orang situ. Jadi ngerasa udahlah tahu jalan sebelah juga gitu. Ya udah akhirnya kita coba lewat jalan sebelah itu, yang sebelah kanan. Yang belok kanan itu ya. Gitu. Kita ambil coba jalan sebelah kanan. Nah, kita udah jalan dari situ 2 kilo atau 3 kilo. Ternyata kita ketemu itu lagi, simpang lagi. Ada ke kiri, ada ke kanan. Nah, di situ kebetulan ada tukang sate gitu. Kita tanya lah gitu, buat ke kampung ini lewat mana gitu. Kata dia, iya bisa lewat kiri gitu. Udah lewat kiri aja. Udahlah kita masuk ke sebelah kiri. Kita perjalanan di situ kurang lebih setengah jam kita jalan gitu. Nah, si kampung itu tuh sepi banget. Ya layaknya kampung, cuman ini tuh menurut gue udah janggal gitu. Itu di situ tuh sepi banget. Padahal itu kan setelah Lebaran ya gitu.
Kita mikirnya setelah Lebaran masih rame lah gitu. Betul. Dan itu kan baru jam 11:30 gitu. Biasa kan anak muda masih nongkrong. Ya udah, akhirnya pas udah masuk ke kampung itu kok sepi banget gitu ya. Ya kita fokus aja, saya nyetir aja fokus gitu. Cuman ngerasa sepi banget ini kampung. Kita masuk ke kampung nih. Nah itu tuh kampung itu kebetulan lagi ada pemilihan anggota DPR atau lurah gitu. Jadi banyak banner atau poster tuh. Poster, banner, bendera gitu kanan kiri. Ya udah, gue masih santai aja, masih nyetir aja gitu, fokus biasa nyetir. Tapi seiring perjalanan tuh, gue kan yang nyetir nih, kok kayaknya di sini lagi ya. Cuman gue belum cerita. Di situ gue masih fokus nyetir aja, nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu. Fokus nyetir. Sampai udah berapa kali putaran, gue ngerasa lagi tuh, ini masih di sini aja nih. Kata gue ini perjalanan gue lama banget gitu ya, di sini aja. Nah sampai akhirnya gue sendiri mutusin buat ngasih patokan. Nah di situ tuh di pinggir yang gue pas agak pelan tuh, gue ngingetin salah satu tembok rumah itu hancur tuh setengah tuh. Kata gue dalam hati gue, kalau emang ketemu sama tembok gini lagi, berarti gue masih di sini aja nih. Sampai akhirnya bener, gue ketemu sama tembok itu lagi. Yang hancur itu. Nah disitulah mulai kejanggalan menurut gue. Oh kayaknya kita nih diputerin gitu, bahasanya kan ada yang ngomong gitu ya. Kayaknya kita disasarin nih. Situ gue ngomong ke keluarga gue, ini nggak bener gitu. Ini dari tadi kita jalan di sini aja, nggak pindah tempat gitu. Udah kita coba jalur yang sebelah kanannya. Tuh, jadi kita keluar lagi tuh sampai ketemu tukang sate lagi, tapi kita langsung lurus tuh ke kanan kan. Nah udah perjalanan ke kanan itu ya masuk lagi ke kampung lagi gitu, ke desa lagi, desa sepi. Dan kanan kirinya tuh maksudnya rumah. Setelah berapa meter langsung kebon, rumah lagi, kebon lagi. Jadi nggak yang berderetan langsung gitu, nggak berderetan langsung rumah gitu. Jadi selang rumah kebon gitu. Jalanan waktu itu hancur, kayak jadi coran tapi udah hancur gitu. Cuman masih kerasa coran lah gitu ya, belum tanah. Kita lewatin situ, ternyata sama aja. Ternyata kayak kita tuh nggak ketemu ujungnya kemana nih gitu. Jadi kayak kita tuh masuk ke dalam kampung orang aja gitu, nggak tahu mau kemana tujuannya. Mau nanya orang pun kita bingung. Dan nggak ada satupun orang, nggak ada itu. Saya nyariin satu orang kayak berharap malah ada kayak satu orang gitu buat nanya nih ke arah rumah ini tuh kemana gitu, ke arah jalan ini. Ternyata nggak ketemu. Nah sampai akhirnya gue mutusin buat berhenti. Kemana nih jalannya nih ya, tujuannya gitu. Kayak sempat debat gitu sama keluarga. Kayak gue kan namanya supir capek ya gitu, tengah malam emosi juga gitu, kok dari tadi nggak nyampe gitu. Katanya apal gitu daerah sini, tapi nggak nyampe betul. Akhirnya gue minta tolong ke kakak gue yang di depan ini buat Google Map. Nah di situ baru kepikiran tuh, kenapa kita nggak dari awal aja pakai Google Map gitu kan. Nah setelah dia nge-Google Map gitu, ngebuka Google Map, dia bingung tujuannya kemana. Gue juga sama bingung, karena ini kan kampung, nggak ada yang bisa dijadiin patokan, termasuk alamat rumahnya gitu. Kita nggak tahu, jujur aja, selama kita kesana kita nggak tahu itu alamatnya tuh di apa gitu, nomor berapa kita nggak tahu. Kita mikir di situ kemana ya enaknya yang dijadiin patokan gitu kan. Nah di situ gue kepikiran buat ngasih patokan yang nggak jauh dari rumah, sekitar 1 kilo itu makam gede. Udah Google Map aja ke makam ini gitu. Biar udah kalau ke situ mah udah apalah gitu, ngerasa gitu kan. Akhirnya ya udah, kakak gue ini yang di depan nge-Google Map ke makam itu, kita lanjut jalan lagi. Pas udah lanjut jalan itu, kita masih yang di jalur kanan ya tadi ya. Kita lanjut jalan, kayak tadinya jalan yang coran rusak, sampai perjalanan kurang lebih 45 menitan lah. Kita udah perjalanan tuh, gua ngerasa makin lama nih setir gitu, kerasa gitu udah bukan ke coran lagi, udah ke tanah, udah beda kan gitu. Oh ini kok kayak gini gitu, udah ngerasa ini. Terus kanan kiri gua tuh makin gelap,
Jadi yang tadinya ada lampu rumah-rumah ya? warga, ini makin gak ada nih, pohon gitu. Jadi kita makin ke dalam gitu, makin gelap, makin jarak pandang gue pun nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Udah kita dari yang jalan hancur itu gue ngerasa jaraknya kurang lebih 2 kilo gitu, 2 kilo ke dalam. Ternyata itu dari lampu mobil gue nyorot ke seberang itu sawah. Gue ngeliat, lah kok ini sawah ya gitu. Cuman gue masih penasaran, gue deketin, terus akhirnya gue kasih lampu tembak. Nah ternyata bener, jalan depan gue itu tinggal berapa meter, tinggal 3 meter itu udah galengan sawah. Berarti buntu. Ya betul, buntu, itu tuh udah buntu. Gitu, jadi udah galengan sawah, terus depannya tuh udah hamparan sawah. Iya. Nah, yang lucunya lagi pas di situ itu ya, pas di berhenti itu, kan radio tuh ya tadinya kita nyetel musik. Gue masih radio tuh mobil, masih radio karena ya buat nambah suasana perdesaan gitu, suara lagu-lagunya yang desa-desa gitu kan. Betul. Nah itu tuh tiba-tiba di situ tabrakan si sinyal radio itu, tabrakan sama suara kayak orang lagi disiksa. Jadi kayak cewek lagi disiksa gitu. Kayak ditanya, siapa Tuhanmu? Terus si cewek itu teriak, ampun, gitu. Tapi masih samar-samar tuh. Masih tabrakan sama sebentar lagu, sebentar itu, sebentar lagu, sebentar itu. Wah itu udah bikin takut lah gitu. Tambah suasana yang kanan kiri gelap, hening, gak ada lampu. Makin takut deh. Kakak gue yang di depan langsung teriak, langsung matiin radionya, takut gitu kan. Karena terus kayak gitu, kayak lagi disiksa gitu. Cewek-ceweknya teriak itu, ampun, tolong gitu. Akhirnya nggak gue matiin si radio, gue next aja gitu. Itu langsung masuk ke ngaji. Akhirnya singkat cerita, gue mau mutusin buat putar balik gitu. Wah ini putar balik gimana nih? Karena kanan kiri tuh udah pohon semua gitu. Dan jalannya udah kecil ya? Iya betul, karena udah tanah kecil. Gue nggak tahu kanan kiri gue tuh takutnya ada lubang atau gimana gitu kan. Gue buka kaca nih, terlihat ya. Maksudnya gue mau ngelirik nih ke bawahnya aman nggak gitu. Pas gue buka kaca, gue baru sadar ternyata di samping kanan gue itu makam keluarga. Oke bener sih gitu, tujuan gue Google Map ke arah makam, bukan makam ini yang gue tuju gitu, bukan makam keluarga ini. Dan posisinya juga gue nggak tahu itu di mana gitu kan. Akhirnya ya udah gue baca doa gitu, gue mundur, gue muter balik lah gitu, mundur sampai ketemu lahan yang bisa buat dipakai muter balik. Di situ prosesnya lama tuh. Ya namanya itu tadi kan jalan sempit ya, kayak mundur maju gitu, nyari tempat yang enak buat muter balik. Kakak gue udah teriak-teriak, adek gue yang cewek juga udah takut gitu, udah ketakutan lah semua. Cuman kalau orang tua gue, kakek nenek gue masih berusaha nenangin gue lah gitu sebagai supir gitu kan. Ya udah akhirnya gue putar balik. Pas udah posisi mobil udah balik lagi ke arah awal datang, di situ gue berhenti dulu. Kata gue nih ada yang salah nih dari kita belum baca doa. Kita lupa buat baca doa dulu nih selama perjalanan. Akhirnya udah kita baca doa tuh sebentar, lanjut jalan lagi. Jalanan ya kayak gitu lagi, lama lagi tuh buat nemuin ke simpang yang tadi lagi, ke tukang sate itu. Nah sampai situ kita tuh udah mikir lagi ke si Aki, kok nggak ada nelpon ya gitu. Maksudnya kalau emang dia ini kan yang nungguin itu ya. Iya. Kalau emang dia masih di perjalanan harusnya tuh dia ada gitu nelpon di sini nih gitu ya. Iya. Itu nggak ada gitu. Kok nggak ada nelpon sampai sekarang gitu. Udah akhirnya kita balik lagi ke jalan yang kiri lagi tuh. Kita masuk ke situ lagi, kita perjalanan ya biasa normal lagi gitu. Kayak masih berusaha nyari orang buat ditanya gitu. Ini benar gak kesini? Ini benar gak kesini? Karena sebenarnya tuh gue ngerasa itu jalan tuh cuma satu, nggak ada lagi kemana-mana lagi gitu, nggak ada simpang ke kiri lagi, ke kanan lagi. Itu udah masuk ke kiri, itu udah jalan satu gitu, satu arah gitu. Akhirnya dari situ mulailah kayak nemu, oh udah nih, udah makin titik terang nih gitu, udah ketemu rumah-rumah lagi gitu, walaupun tadi udah sawah, kebun gitu, udah ketemu rumah lagi. Udah jalan juga udah aman gitu kan, jalan coran rusak gitu. Jarak 200 meter itu gue baru nemuin orang.
Nah, ini 200 meter nih dari mobil ke orang gitu ya. Dari 200 meter itu gue udah ngeliat kayak, oh itu orang tuh. Nanti kita tanya gitu kan. Jadi si orang itu berdiri di samping jalan, di bawah pohon gede gitu. Pakai baju training ya, pakai baju training, celana training gitu. Megang senter. Dia megang senter, tapi ngarah ke atas aja gitu, nyorotin ke atas. Nah, dalam pikiran gua, si bapak-bapak itu lagi ngobor gitu, bahasa ngobor, nyari burung. Nyari burung ya. Iya. Iya. Mikirnya ke situ. Oh, ini nih, karena kan tengah malam juga kan gitu. Kayaknya oh, nyari burung nih bapak-bapak. Pas gua udah nyamperin nih, udah tinggal berapa meter ya? Tinggal 3 meter. Kalau orang normal kan pasti notice ya, ada mobil gitu. Karena kan mobil cuma satu doang, mobil kita aja gitu kan. Harusnya normal gitu. Oh, ada mobil nih, nengok apa gimana. Pas sampai kita udah sejajar sama dia, tadinya mau nanya gitu, mau dibuka kacanya, tapi dia diem aja gitu. Jadi dia posisi diem, nyenter ke atas, nggak gerak sama sekali. Jadi dia tuh diem aja gitu aja, kosong aja gitu, tatapannya kosong, ngelihat ke atas, nggak ada gerakan tambahan. Akhirnya nggak jadi nanya gitu, kita lanjut aja jalan gitu. Setelah kita jalan lagi jauh, udah jauh tuh, ketemu lagi tenda. Kita ngelihat tenda nih di kiri jalan, itu ada tenda, pasti rame dong orang, mikirnya gitu kan. Kalau ada tenda ada acara nih. Ternyata pas kita udah di depan rumahnya itu, gua cuman ngelihat kakek-kakek pakai celana pendek, pakai kaos, pakai sarung gitu, sarung dilipet di badannya, ngelamun ya gitu, duduk kayak diem aja gini. Kok kenapa itu gitu, maksudnya kayak nggak ada happy gitu, padahal ini kan tenda ya. Akhirnya bapak gua turun buat nanya gitu, ini Ki, maaf mau nanya, ini bener gak jalan ke arah rumah itu gitu. Terus si Aki jawab, iya bener gitu, udah tinggal bener kok, lurus aja gitu. Akhirnya udah kita basa-basi gitu aja, ngobrol, nggak nanya ini ada acara apa, hajat atau gimana gitu. Kita jalan lagi sampai akhirnya kita nemuin makam yang Google Map itu. Ketemu nih gitu kan. Nih gitu kan, wah ini akhirnya ketemu gitu, udah agak lega gitu, nyampe juga gitu. Akhirnya udah kita perjalanan normal gitu, nyampe ke rumah jam berapa, sekitar jam 1-an gitu. Setelah perjalanan yang jauh itu biasanya kita tuh normal ya, ini bicara normalnya bang, setelah lebaran tuh paling kita jam 7 berangkat, jam 10 tuh udah di rumah. Iya. Biasanya. Apalagi H+ ya. Iya, biasanya cuma jam 7 berangkat, jam 10 nyampe. Tapi ini tuh jam 1 baru nyampe gitu. Mereka pun pada bertanya-tanya ya, keluarga di sana. Kok lama banget gitu. Ya kita bilangnya normal aja, kesasar gitu aja. Sampai gua turun dari mobil tuh udah nurunin segala macem, baru di situ gua ngobrol sama si Aki. Ki, mana? Katanya mau nungguin tadi di sana. Akhirnya kesasar kan gitu. Si Aki bilang gini, apa sih orang dari tadi nungguin di sana? Aki tuh nungguin dari tadi di pos yang gue bilang tadi tuh. Yang mau dicor itu jalan. Dicor di sampingnya pos, dia bilang nungguin di situ. Anjir. Nah, sedangkan ya kita nggak ngelihat gitu. Bukan gua aja gitu, sekeluarga nih yang di dalam mobil nggak ngelihat. Mobil itu yang nggak ngelihat si Aki itu ya. Nggak ngelihat ada si Aki itu. Dia bilang orang ada motornya juga. Nah, itu tambah lagi tuh. Iya dong. Kalau ada motor kan harusnya ya kelihatan banget gitu. Betul. Kecuali dia doang sendiri gitu. Iya. Oke lah, gelap gitu atau gimana. Betul. Ini ada motor gitu. Dan jaraknya tuh si pos itu sama mobil tuh kan nggak jauh. Otomatis kan harusnya ke senter lampu mobil ya. Itu nggak ada gitu. Pokoknya di situ kayak udah bener emang ini mah firasat nggak bener gitu. Selama perjalanan tuh ada yang nggak bener gitu. Ya udah akhirnya udah biasa aja lah gitu, nggak memperpanjang sama si Aki. Ya udah, yang penting udah nyampe, udah bersyukur gitu. Udah kita nyampe ke rumah itu ya normal lah kayak normal. 2 hari di sana gitu kita jarah, terus ya udah silaturahmi lah gitu. Nah selang dari gua udah nyampe rumah gua nih, selang 2 minggu nyokap gua dapat kabar dari temennya yang orang sana, katanya si ini meninggal gitu, mau ngelayat gak. Itu dapat kabar jam 3:30 sore lah, bisa asar gitu kan. Dapat kabar begitu, ya udah nyokap gue langsung buru-buru berangkat gitu kan ke sana. Nyokap gue berangkat dari rumah sekitar jam 5,
nyampe ke rumah itu jam 7:30 malam. Nah, nyokap gue langsung jalan tuh dari rumah yang tadi itu, rumah gue itu, rumah keluarga. Dari situ kan deket, cuman berapa meter doang gitu ke rumah temennya. Setelah nyampe ke rumah temennya, dia ngelihat tendanya sama gitu. Kata nyokap gue ya, tendanya sama kayak yang waktu kakek-kakek itu. Tapi bedanya ya jumlah orang aja gitu. Kalau yang tadi kan kakek-kakek sendiri. Kalau ini ada bertiga, bapak-bapak lagi ngobrol di depan gitu kan. Akhirnya nyokap gue cuman basa-basi mencoba ngelayat lah ke dalam gitu kan. Kayak biasa kalau ngelayat kan, masuklah ke dalam rumahnya. Itu di rumahnya itu gak rame. Kalau di sini kan kalau kita ya, kalau ada orang meninggal kan biasanya rame gitu kan, pihak keluarga, tetangga betul. Kan gitu. Ini tuh nggak ada gitu, sepi gitu. Tapi ada bendera kuning? Ada. Tapi sepi banget, cuman itu aja tiga orang bapak-bapak itu. Akhirnya nyokap gue masuk ke dalam nih, ibu gue masuk ke dalam. Pas ke dalam, ibu gue kaget. Karena ternyata jenazahnya teman nyokap gue ini masih ada di situ. Di ruang tamunya di tengah. Nggak ada yang ngaji, nggak ada tetangga siapapun yang ini. Gue bingung tuh maksudnya, kok bisa ya kayak gitu? Pihak keluarga aja nggak ada gitu. Nggak ada. Harusnya kan ada perwakilan ada, pihak keluarga betul. yang ngaji gitu kan, nemenin gitu. Dan ini sendiri doang nyokap gue nemenin itu mayat gitu. Kira nyokap gue yang ngaji di situ sendiri dengan, harusnya bapak-bapak juga nemenin, itu enggak gitu. Jadi nyokap gue bener-bener di ruangan tengah sama jenazah itu gitu. Berdua doang. Dari situ nyokap gue tuh nanya gitu, setelah pulang dari ngelayat nanya ke si Aki itu gitu. Kok itu nggak ada yang ngajiin sih gitu? Karena mikirnya ya sempat berpikir jelek ya gitu. Mungkin orangnya yang bermasalah gitu. Mungkin orangnya bermasalah makanya nggak ada yang mau ngelayat atau gimana gitu. Tapi yang bikin kaget tuh si Aki jawab, biasa kayak gitu di sini. Kok yang kayak gitu malah biasa gitu kan? Harusnya kan ada orang yang ngaji gitu, yang nemenin itu mayat. Udah akhirnya nyokap gua pulang. Terus yang di kampung itu yang gua bikin bingung ya bang ya. Ini jadi bisa dibilang itu kan tadi yang posisi jenazah nggak ada yang ngajiin gitu kan. Nah ini tuh ada cerita di kampung itu tuh, bukan cerita sih, lebih ke aktivitasnya tuh menurut gua aneh gitu. Rata-rata kan mayoritas Islam, tapi kalau lagi ada kayak lebaran gitu, sepi, nggak ada yang ibadah gitu. Bahkan sholat Jumat aja sepi, nggak ada, itu sepi banget. Biasanya kalau di kampung tuh makanya kan, kampung tuh Jumat tuh penuh gitu ya masjidnya. Biasanya kalau di kampung tuh baru jam 10 aja udah pada jalan, betul, gitu kan. Betul. Jam 10 udah langsung jalan buru-buru ke masjid. Ini tuh nggak ada. Jadi itu kampung tuh sepi banget gitu. Padahal ya sebenarnya ada, orangnya ada gitu. Tapi lebih milih di dalam rumah aja masing-masing gitu. Jadi menurut gue ini, wah ini aneh nih. Sholat Jumat kosong gitu, sepi. Apalagi sholat maghrib, subuh apalagi gitu kan. Itu udah sepi banget itu kampung. Padahal nggak jauh dari rumah gue tuh, jarak 100 meter tuh ada masjid. Ada masjidnya di situ. Ya? Deket banget. Jadi kayak ini rumah gue, di ujung jalan tuh masjid. Cuman sepi. Makanya di situ kok kayak gini ya di sana tuh. Pokoknya bertanya-tanya lah gue kayak gitu. Terus ada lagi kayak yang orang meninggal nih, dikuburin, tapi pas proses, kalau kita kan kalau pas sudah kondisi jenazah dimasukin ke liang lahat, itu kan diajanin, dikomatin paling gitu kan, udah beres tuh. Nah di sana tuh ada salah satu kayak kuncen atau gimana gitu ya, kayak dikasih kepercayaan buat turun ke dalam tuh. Gitu. Harusnya kan kayak pihak keluarga biasa gitu nih, buat ngelihat terakhir kali gitu apa gimana, biasa kan keluarga itu. Ini enggak, ini kuncen suruh turun ke situ, terus ngebakar dupa di dalam liang lahat itu. Ya, tuh. Itu pertama kalinya gue ngelihat pas orang lagi dikubur tuh. Di situ kata gue, ini kok aneh ya, kayak gini ya prosesnya. Dibakar dupa, terus dia kayak hembusin di dalam bang. Dia hembus-hembusin gitu, ditiup-tiup gitu. Kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Biar apa ya? Nah, biasanya kan ajanin. Tapi sebelum dikasih dupa itu diajanin dulu nggak? Diajanin tetap. Tapi kenapa ada tambahan nah, itu ya? Itu dia.
maksudnya kok ada tambahan kayak gitunya. Harusnya kan beres itu udah langsung dikubur gitu. Itu enggak. Itu ditiup gitu, ditiupin dupa itu, asap dupa. Terus ada lagi ini sobekan kertas kecil tapi ada tulisannya tuh disimpan di situ Dekat jenazah. iya, Diikut kubur. nah itu yang gua nggak tahu karena gue pas ngelihat itu kayak nggak, ini nih nggak bener nih gitu, aneh. Jadi gue berusaha ngelak, gue nggak tahu si kertas itu diambil lagi atau Dikuburin. Tapi yang ngelayat ada pas proses penguburan itu ada. Ada. Itu Nah, lagi itu tuh, kan. itu Iya. lagi pas kubur itu rame banget. Pas kubur rame. Tapi kenapa pas baru meninggal dia dikit ya? Itu dia, gue bingungnya gitu. Tapi nih ada lagi nih, ini tadi kan ngomongnya ke situ kan, lebih dominan cewek yang datang, yang cowok itu kehitung. Untuk orang situnya ya, selain keluarga gue atau yang dari luar gitu, orang situnya yang cowok tuh kehitung, yang bapak-bapak anak muda itu kehitung, malah penuhnya sama ibu-ibu, cewek gitu. Nah itu dah kemana ya? aneh kan. Tapi anak-anak kecilnya Ada anak-anak kecil ada, cuman gitu doang. ada keanehan-keanehan nggak bang dari tingkah warga situ tuh? Nggak ada sih, cuman ya itu proses pas itunya tuh itu menurut gua Pemakaman. aneh gitu. Iya, proses pemakaman itu menurut gua aneh. Terus ada lagi satu kejanggalan lagi, si tali kain kafannya itu diambil. Kan biasanya dikuburin kan, ikut dikubur gitu kan, diambil disimpan di atas. Di atas kuburan? Iya, setelah beres ditutup disimpan di atas gitu. Oh ditaruh gitu aja? Iya. Oh nanti ada yang nyalahgunain gimana? Nah itu dia. Kan katanya kan ya tali pocong nih buat iya. pesugihan atau Betul, apalah betul. gitu kan. Tapi itu emang kayak gitu tuh. Iya, Naruh disimpan aja. Abang sempat tahu gak kalau nanti tuh bakal hilang atau gimana? Wah nggak tahu deh itu. Cuman itu ya jadi pembahasan gitu sama kita Iya. sama keluarga. Kok ngapain ya tali pocongnya disimpan di atas gitu? Itu kan ngeri gitu kan. Itu kan takutnya itu tadi salah digunain sama orang, diambil gimana? Ya biasanya kan kalau secara syariat Islam ya, Iya. ajanin komatin buka itu jadi Ya. ikut kubur. Iya ikut dikubur kan. Kasih Ini papan enggak. ya udah. Ini diambil, simpan. Nggak ada ritual-ritual khusus. Nggak ada ditiup-tiup pakai dupa gitu, nggak ada. Yang gue bingung itu ditutupin dupa tuh maksudnya apa? Udah gitu pas proses ditiup dupa tuh ya, dia kayak gini, kayak meragain, nggak ngerti ngapain ya sebenarnya. Jujur aja gue ngerasa itu orang ngapain ya. Dia jadi pas sudah ditiupin dupa, dia tiba-tiba gini, Allahu Akbar, tuh, di dalam kuburannya. Oh oke. Itu yang Nggak bikin- tahu tuh ngapain dia. Kita ulas tentang rumahnya deh gitu ya. Ya rumahnya kan itu tadi gue bilang ya, rumah kosong diisi 1 tahun sekali gitu kan. Ini rumah tuh sebenarnya ya posisi rumahnya itu rumah pihak keluarga, jadi di lingkungan keluarga gitu. rumah keluarga semua tuh ya ada siapa Iya tetangganya gitu tuh sebenarnya tetangga keluarga kita Oh, juga, oke. keluarga kita juga. Ini tuh rumah gede tapi ya gitu tadi diurusnya tuh kalau kita mau datang aja baru dibersihin baru dikasih lampu. lampu. Jadi kalau kita nggak ada tuh Ya udah kayak bener-bener gitu lagi gitu ya. aja. Kotor, gelap gitu. Heeh. Makanya mungkin penasaran juga sama cara pandang tetangga yang lain yang bukan keluarga tentang ini rumah gimana gitu. Karena sejujurnya kalau gua tidur di situ nggak pernah ada kata nyaman, Nggak nyaman. nggak nyaman. Lalu rumah sendiri loh. Gimana ya? Gimana? Beneran nggak nyaman. Oh. Jadi gini bang, tiap gua tidur di situ kayak gerah gitu. Kita tahu lah Jawa Barat kan dikenalnya dingin ya. Sejuk lah ya. Ya sejuk lah gitu. Ini tuh enggak. Si tembok rumahnya itu berlembab tapi panas. Temboknya tuh kayak ada air gitu kan, gambar bercak-bercak air gitu. Tapi panas itu ruangan. Harusnya adem. Harusnya adem. Di rumah itu tuh ada 4 kamar. Yang nggak berani dari pihak keluarga ini, yang nggak berani nempatin tuh ada cuma 1 kamar. 1 kamar tuh nggak pernah ada yang berani nempatin. Itu udah hawanya tuh udah buruk banget gitu kayaknya. Itu satu kamarnya gudang atau Kamar. Oh. Jadi tiap kamar tuh sebenarnya ada kasurnya, ada bantalnya. Tapi yang biasa ditempatin sama keluarga tuh paling cuman 3 kamar itu. 1 kamar itu nggak diisi.
keluarga tuh lebih milih ngampar di tengah. Di ruang tamu? Iya, lebih milih ngampar di tengah itu. Ramean gitu ya? Iya, pernah ada satu cerita tuh ya, kita kan masih punya banyak ponakan kecil-kecil. Banyak nih ponakan kecil-kecil. Jam 8 malam, jam 8 lewat gitu, salah satu ponakan gue ini yang cewek, masih kecil banget, tiba-tiba ngomong, itu nenek kenapa berdarah-darah? Nunjuk ke arah pintu itu kamar. Jadi dia nunjuk ke arah itu kamar. Itu kamar? Iya. Yang kamar yang nggak berani itu iya, ya? nggak berani ditempatin itu. Okay. Akhirnya kita gimana ya, saling tengok akhirnya gitu, yang tadi lagi ngumpul, lagi ngobrol, tiba-tiba langsung, gimana nih? Kok apa nih gitu ya? Langsung, aduh gimana nih? Gimana nih? Jadi akhirnya, enggak apa-apa kok nenek, digituin, dipositifin lagi. Nggak apa-apa kok nenek, biarin aja udah nenek mah. Udah kayak gitu, kayak terus gangguan-gangguan lainnya. Pernah lagi kejadian pas gua masih SMP tuh, pas lagi badung-badungnya, gua tuh pengen ngerokok kan gitu kan, ngerokok belum boleh tuh. Di seberang rumah itu ada pemancingan gitu. Seberangnya lagi itu gudang, kayak gudang tempat nyimpen beras. Kita ngerokok di itu pemancingan itu, curi-curi tuh. Kita kurang lebih berlima, termasuk abang gua juga gitu, kayak ponakan-ponakan lah kayak gitu semua. Kita ngerokok di situ, tiba-tiba mati lampu, mati lampu semua. Nah, salah satu saudara gue itu ngelihat ke arah gudang. Jadi itu jelas banget kita tuh ngelihat pocong. Sampai kita tuh manggil nenek gitu, maksudnya nenek yang orang situ ya gitu. Nenek, bener gak coba lihat itu? Karena kan posisinya dia orang situ. Takutnya itu emang bikinan atau gimana, dia udah hafal kan. Ternyata si nenek bilang, iya ya, gitu. Pocong itu ya. Udah tinggalin gitu. Akhirnya ditinggalin lah kita. Jadi berusaha kuat lah, padahal kuat, ya? Takut semua gitu. Tinggalin lah sama kita gitu. Paling gangguan lainnya lagi, supir kan kadang milih tidurnya tuh di mobil. Padahal kita kasih kesempatan buat di dalam gitu. Ada kamar kosong. Iya. Kita suruh tidur di situ aja gitu kan. Di kamar kosong, udah tidur di dalam aja. Tapi nggak mau dia. Padahal dia nggak pernah kita ceritain soal itu. Rumah itu, tentang kamar itu nggak pernah kita ceritain. Jadi dia fokus nyetir aja ke situ gitu. Nah, supir itu tidur di mobil. Pas jam 2 malam, katanya tuh si atas kap mobilnya tuh kayak ada yang bruk gitu. Kayak ada yang dudukin gitu. Kayak ada yang dudukin, akhirnya dia keluar gitu kan. Karena mikirnya juga kucing gitu kan. Keluar ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya pas dia lagi coba masuk ke mobil lagi buat lanjut tidur lagi, tiba-tiba suara kuntilanak lewat. Tuh, ketawain lah dia tuh. Akhirnya dia udah pertamanya masa bodoh gitu, pertamanya masih berusaha, udah biarin aja yang kayak gitu mah biasa gitu kan. Tapi ternyata nggak hilang gitu. Terus-terusan. Iya, pokoknya nggak berhenti itu, terus-terusan aja. Bikin si supir ini takut gitu. Akhirnya dia baru kabur ke dalam gitu. Tapi kabur langsung ikut tidur di teras, nggak di kamar. Nggak di kamar, nggak di kamar kosong itu. Iya, nggak di kamar. Kalau di kamar mungkin dia bakal lebih ngerasain yang lain kayaknya. Iya. Paling gitu sih cerita selama perjalanan mudik gua. Nah, terus yang gue penasaran itu Bang, yang ketika abang nyasar tuh. Iya. Terus kan pasti deh teman-teman ngerasain ketika masuk suatu wilayah sinyal radio berebutan. Iya. Iya kan. Pasti misalkan teman-teman semua 100 sekian, sekian atau sekian gitu, entah FM ataupun AM gitu kan. Pasti ada bentrok nih sinyal. Kadang lagu ini terus dangdut, tapi ini kayak siksa kubur Bang ya. Nah, itu dia. Dia kan siapa? Tuhan. Itu kan kayak manrobuka. Iya, makanya. Nggak ngerti tuh kenapa tabrakannya pas banget di yang tadi itu, di kuburan itu, tabrakannya tuh sinyal radio kayak gitu. Padahal tadinya musik, tiba-tiba langsung. Nggak mungkin juga dong lagi ini ada sinyal radio sambil podcast dong ya kan? Nggak mungkin juga. Gitu kan, di luar, di dalamnya ada lagi podcast ya pemirsa, kembali lagi di Siksa Kubur, kan nggak mungkin dong gitu dong. Cuman tapi timingnya pas. Timingnya pas lagi ada tabrakan radio itu, sinyal radio ternyata lewat kuburan dan ternyata ada kayak suara-suara siksa kubur kayak gitu. Wah, ya itu sih gokil sih. Tapi itu pengalaman pertama kali ketika mudik tuh Bang. Iya, untuk mudik iya. Sebelum-sebelumnya normal-normal aja gitu ya, sebelum jalan di beton ya. Iya. Normal aja ya, jalanan itu sepi, emang bener sepi gitu. Nggak ada, susah buat nyari satu orang pun susah.
Karena yang tadi juga jalan beton itu sebenarnya itu adalah jalan utama. Iya. Jadi ngikutin aja gitu ya. kan. Ketika ada di beton jalan utama pasti warga yang mungkin apalagi sebagai perantau ya, kita kan berdua kan sama sebagai perantau. Walaupun kita asli situ, walaupun entah dari pihak keluarga kita, tapi kan kita nggak sering pulang kampung nih. Otomatis ketika ada jalan tutup, lewat mana ya? Iya makanya kan. Cuman karena udah dijanjikan mau dituntun sama si Aki itu, ternyata nggak ada. Oh iya, itu nggak kelihatan sama sekali tuh? Nggak kelihatan itu, nggak ada. Tapi menurut pengakuan si Aki ngeliat nggak mobil? Nggak juga. Dari si pandang si Aki juga nggak ada. Malah dia juga sempat protes gitu. Lama nungguin ketemu katanya nggak datang gitu. Dia sempat nanya nggak, abang sempat ingat nggak pas sebelum itu berapa lama si Aki ini nunggu? Kalau nggak salah sih dia setengah jam nungguin situ. Setengah jam? Iya, nungguin di pos itu ya. Dan si Aki itu cuma sendirian, nggak ditemanin lagi? Dia sendirian, sampai dia bilang dia sampai ketiduran di situ. Udah lama dong, terus iya makanya dia sampai ketiduran di situ nungguin kita. Oke, dan tadi juga sempat nyasar entah itu di kampung mana bang ya? Iya, entah itu pokoknya. Tadi kan nggak logik banget ketika di suatu kampung, misalkan emang itu beneran kampung bang. Iya. Jalanan itu tiba-tiba buntu terus sawah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti jalan itu terus menginduk kampung-kampung gitu kan. Kalau misalnya sawah juga paling jalan motor doang, buat 3 lengan tuh. Tapi ini tiba-tiba jebret itu buntu. Iya. Dan ngelewatin satu makam besar, gede. Enggak, makam keluarga. Oh, makam keluarga. Iya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Bukan itu. Emang tujuan kita ke makam untuk buat patokan map. Tapi yang dimaksud bukan makam yang itu. Bukan. Wah, gokil. Dan itu juga nggak normal bang, yang biasanya berapa 3 jam atau biasa berapa 3 jam lah ya paling lama. Dan ternyata nyasarnya bukan nyasar di tol. Lamanya bukan karena macet. Nyasarnya di suatu kampung, entah itu namanya kampung apa. Gelap gulita. Sekelilingnya ada orang juga, orangnya diem doang, yang lagi ngobor burung tuh, tentu ngobor burung atau ngobor kodok, apa deh ya kan, cuma diem doang. Tapi Kang Sate itu beneran orang apa bukan bang? Menurut abang? Karena itu masih bisa dibilang gimana ya, yang perbatasan masih kota gitu, jadi masih rame, masih ada yang Alfa, Indomaret gitu. Masih ada itu? Masih ada. Jadi dimulai dari yang simpang itu. Yang Kang Sate itu? Iya. Oh yang dicor itu ya? Ya cor, ya kalau gua ngambil ke arah kiri, ke jalan utama, itu udah mulai kampung sepi. Tapi kalau gua ke kanan itu masih ada kayak gitu, masih kayak masuk semi-semi kampung kota lah gitu. Kayak ada Alfa masih ada, warung-warung masih ada gitu. Mau masuk ke desa banget lah ya, gitu. Kayak misalnya kecamatan atau apa namanya, kecamatan ya biasanya. Itu bisa rame tuh, gitu. Dan itu pasti teman-teman semua nih kan, mungkin yang nonton juga pasti pernah mengalami mudik lah, gitu kan. Nggak mungkin ketika perantauan nggak mudik gitu kan, apalagi rindu dengan kampung halaman. Tapi ketika rindu pulang kampung halaman kok begini ya. Ada suatu kanen yang bener-bener baru pertama kali mendengar adalah ketika entah itu pihak keluarga, entah itu saudara, ketika meninggal kan pasti dong dari paman, bibi, misalkan kakak ipar atau yang lain sebagainya, keluarga lah ya, pasti datang. Entah itu ngurus ini, ngurus itu, apalagi kalau yang bapaknya itu pasti nungguin tuh. Nyambut orang layak masuk gitu kan. Tapi ini enggak, malah justru ibu daripada Bang Ojan ini sendirian di depan jenazah itu. Yang bapak-bapak itu ngobrol aja bertiga di depan. Ngobrol aja, seakan-akan ya udah. Nggak ngurus-ngurusin. Wah itu bener-bener nih banget sih. Mungkin teman-teman semua coba deh. Ada gak tradisi ya, yang dimana pasti kan setiap kampung beda nih bang. Punya kearifan lokal, punya adat dan budaya masing-masing. Tapi yang mungkin Islam karena kan dikubur di tanah dengan diazanin kan pasti Islam tuh ya. Dan dikain kafanin gitu kan. Ada gak tradisi yang dimana nggak cuma diajanin dan nggak cuma dikomatin? Kita biar sama saling belajar. Oh ternyata di kampung ini, di kampung ini, kampung ini. Mungkin analoginya adalah biar tanah itu wangi. Bisa. Jadi ya, kita mandangnya logika aja dulu ya, positifnya ya gitu kan. Mungkin itu merupakan tradisi daripada buyut desa tersebut gitu kan, biar nyaman atau apapun itu. Tapi kan kalau kita balik lagi ke syariat Islam kan, wah ini beda nih.
Padahal situ mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Kita bukannya sok bener apa gimana Bang ya? Tapi kan tuh masjid kan dekat. Tapi kenapa tiap Jumat sepi? Dimanapun deh. Jangan di desa. Di desa deh. Desa pasti ada satu masjid yang gede. Biasanya sami-sami nama kantor kelurah. Kantor kepala desa lah, gitu kan. Pasti tiap Jumat tuh rame banget itu. Tadi bener, gue juga sepakat jam 10 tuh pada berangkat tuh, yang kakek-kakek di jalan, udah jalan kan, gitu ya, pakai baju batik, pakai sarung, jalan. Udah duluan dia ke masjid. Udah duluan, gitu kan, karena kalau depan tuh nanti imbalan pahalanya begini, ini ada tata ininya lah. Kalau paling belakang banget tuh, cuma apa seekor apa gitu, gue lupa juga tuh. Ternyata di hari Jumat itu nggak ada yang maaf ya kalau yang cowok tuh nggak serame kayak di masjid-masjid yang lainnya gitu ya. Terus Idul Fitri Bang, itu rame gak Bang? Pernah nggak ketika saat itu Abang pulang tuh ngerayain Idul Fitri di kampung itu? Kalau ngelihat yang dia sholatnya gitu kayak pas Idul Fitrinya nggak pernah ya. Tapi kalau kita datang ke situ tuh pas Idul Fitri gitu setelah sholat ya, kayak apa setelah sholat di tempat masing-masing gitu kita baru berangkat ke sana ya pernah. Cuman nggak seramai Lebaran kayak di kampung-kampung aja gitu. Lebih ke sepi masing-masing dan aja udah. Masing-masing aja ya. Itu kampungnya cuma sekluwek apa gimana tuh Bang? Bisa dibilang ya itu kampung banyak rumah kok banyak pihak keluarga gitu, banyak kepala keluarga gitu banyak. Tapi sepi. Pokoknya kalau bangun subuh-subuh kita beres sholat subuh kita keluar, jangan harap ketemu sama orang yang baru pulang dari masjid atau berangkat mau ke masjid. Ya nggak pernah, itu nggak pernah, malah paling ketemunya yang mau ngurusin sawah gitu. Beda lah pasti pakaiannya kan, pakaian siap tempur sama mau subuhan kan pasti beda tuh. Cuman kan saya berpikir positif ya, mungkin sholat di rumahnya. Iya, tetap positif ya Bang Oh, mungkin dia lagi buru-buru nih mau matiin diesel atau apalah gitu kan. Oke. Dan itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Ojan nih ketika saat itu melakukan perjalanan mudik Bang ya. Di suatu kampung halaman tepatnya Jawa Barat gitu kan, yang dimana tadi mengalami nyasar dulu, nyasarnya nggak tahu di kampung mana namanya, dusun apa nggak tahu, sampai akhirnya muter-muter di tempat itu aja karena Bang Ojan nandain suatu tempat yang dimana rumah itu temboknya tuh kayak apa ya, rusak. Ya. Terus juga ada beberapa juga keanehan ketika di kampungnya juga, yang tadi yang meninggal orang itu cara kuburin gimana, dan di rumah Bang Ojan sendiri ada satu kamar yang nggak pernah diisi. Jadi kayak pasti ada setiap rumah ada salah satu kamar untuk dikosongin. Dan biasanya cuma buat untuk gudang. Tapi ini kamar. Nggak dipakai gudang, kamar. Wow, oke. Itu ya, semoga teman-teman semua ini kan mau puasa, mau ini juga Lebaran juga nih ya. Mudiknya mendingan ikut mudik gratis. Biar ramean Bang. Oke, pasti teman-teman semua ingin banget ngerasain sensasi lagi mudik tuh. Pasti kan beda banget. Pulang kampung kalau bukan Lebaran tuh kayaknya beda. Dengan pulang kampung nuansa vibe-nya tuh mudik gitu kan. Oke, dan kita doakan semoga teman-teman semua bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan gitu kan. Bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga, bisa bersilaturahmi yang tadinya bertahun-tahun nggak ketemu. Mungkin di momen inilah, di momen Idul Fitri inilah teman-teman semua nanti bisa ketemu, saling ramah tamah gitu kan. Karena silaturahmi itu kan memanjangkan umur, membuka pintu rezeki dan sebagainya. Oke, dan sebelum itu videonya nih Bang, gue ingetin lagi nih kali ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semua yang belum subscribe nih videonya dari Bang Ojan tuh, yaitu YouTube channel adalah Cerita Malam RBT. Langsung aja tuh teman-teman semua, serbu ya. Jangan cuma subscribe kalau nggak ditonton deh. Mendingan subscribe dulu, nyalain loncengnya, tonton deh sambil ada uploadan yang terbaru gitu ya. Jadi langsung aja teman-teman semua mampir subscribe, komen, like, share gitu kan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga jangan di skip videonya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Ojan ya udah membagikan pengalamannya ketika mudik di tahun 2019 gitu kan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya nih
dan juga pembelajaran dari video ini gitu ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ojan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua yang mau pulang kampung, mau mudik, entah itu apapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Ojan. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.